Assalamualaikum anak-anak. Julusan wataban. Istaidul dua. Qad absarakum. Ibda'u. Bismillahirrahmanirrahim. Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa haluk? Ada yang nggak masuk hari ini? Ahsan, Ilham, Nabil, Rian. Alhamdulillah maksud semua ya. Anak-anakku semuanya, hari ini pelajaran apa? Oke, PAI ya, mengeksplor wawasan kita tentang bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya kita tadarus dulu ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Dibuka surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi materi ini kita nanti akan ada 3 pertemuan. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nanti dari 3 pertemuan ini saya bisa mendapatkan semua nilai KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 dari kalian semua. Tujuan pembelajaran untuk hari ini ada 4 ya. Menjelaskan makna iman kepada kitab Allah, kemudian menjelaskan kandungan dalil naklinya, kemudian menjelaskan pentingnya saling menasehati antar sesama manusia dalam kaitannya dengan iman kepada kitab Allah dan mampu mewujudkan perilaku saling menasehati antar manusia. Cakupan iman kepada Allah ada 4 ya, yaitu mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari sisi Allah. Kemudian beriman terhadap kitab yang kita ketahui nama-namanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan kenapa sih kita perlu beriman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah mempertebal keimanan kepada Allah. Yang kedua, memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas Nabi Muhammad. Oh, ini nanti ya kelompoknya. Sebelum kelompok, kalian saksikan dulu ada sebuah video yang harus kalian kritisi. Coba. Informasi pertama saudara, pada Selasa malam petugas Satpol PP Kelurahan Kampung Rambutan, Jakarta Timur menggelar razia miras di wilayah Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dalam razia ini pemilik warung yang menjual minuman keras mengamuk tidak terima dengan dagangannya disita oleh petugas. Pada Selasa malam, petugas dari Satpol PP Kelurahan Kampung Rambutan menyisir sejumlah wilayah yang menjual minuman keras. Satu persatu warung yang menjual miras digeledah oleh petugas. Kendati telah disembunyikan, petugas menemukan puluhan botol miras di bagian darat. Dari tayangan ini ada satu hal yang masuk ke dalam poin pembelajaran kita, yaitu saling menasehati. Silahkan, siapa yang mau menanggapi dulu? Miras itu sudah jelas-jelas hukumnya itu tidak dibenarkan di dalam agama maupun kegiatan bernegara. Di undang-undang juga sudah jelas-jelas dilarang. Jadi mungkin masyarakat juga sudah bisa menilai miras itu hukumnya seperti apa. Jadi masyarakat, Satpol PP atau rakyat biasa juga bisa ikut bergerak di dalam. Oke, udah jelas ya. Tidak ada yang membolehkan miras ya. Hukumnya apa? Haram. Kalau misalkan kita melihat hal yang begitu, berarti harus bagaimana? Ditindaklanjutin. Terus dinasehatin. Dia apa lagi?
Dihukum. Oke. Kita lanjutkan. Ada tugas kelompok ya. Saya buat menjadi 5 kelompok. Silahkan dari setiap kelompok itu nanti mendiskusikan tema yang sudah saya tentukan ya. Kelompok 1 saya bagi dulu. Labib, dikir. Kalian bebas mencari satu dari buku PAI boleh, dari internet boleh, dari jurnal boleh. Ya, oke. Sekarang silahkan untuk kelompok 1 presentasi tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Yes. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya. Iman dengan kitab suci mencakup 4 perkara. Yang pertama, iman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman dengan nama-nama yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut. Ya, silakan berikan aplaus untuk Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Membuka relung hati. Ya. Sepeninggal para rasul, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan umat manusia mulai kacau. Rasulullah itu menegaskan bahwasanya manusia tidak akan tersesat dalam hidupnya selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ya, silakan kelompok 2 mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pentingnya membaca Al-Quran. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Jaya. Ya, kita dari etika dalam menasihat. Yang pertama, niat memberi nasihat harus ikhlas. Sebelum memberi nasihat, Anda harus meyakini dengan pasti bahwa niat memberi nasihat dilakukan dengan niat yang ikhlas. Oke, terima kasih kelompok 5. Oke, dari beberapa kelompok tadi ya, kita bisa simpulkan. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah adalah apa? Membenarkan. Mempercayai dan meyakini dengan sepenuhnya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan dianjurkan pada umat manusia. Oke, sip, bagus. Ya, sekarang kitab-kitab Allah itu ada apa saja? Yaitu pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, itu tadi tayangannya. Apa saja kitab-kitab Allah ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur turunkan kepada Nabi Daud. Nah, kitab-kitab Allah yang sebelum Al-Quran itu cukup diimani saja. Paham? Cukup diimani. Kalau ada syariatnya tidak perlu dilaksanakan. Dalilnya nih An-Nisa 136. Penjelasannya itu kalau yang sebelum Al-Quran itu kita tuh hanya cukup yakin dan iman, begitu ya.
Tapi kalau untuk menjadi pedoman hidup manusia sampai akhir zaman adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu jauh lebih sempurna. Cara melaksanakan isi Al-Quran: 1, 2, 3, 4. Oke. Adab saat membaca Al-Quran: 1. Oke, yang kedua. Nah, sekarang urgensi saling menasehati dalam Islam untuk kebaikan ya. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada berarti yang lain tidak perlu. Etika dalam menasihati Islam, lakukan seperti ini. Harus sesuai syariat. Caranya benar, tabayun dulu. Nggak boleh di depan umum, secara personal, face to face ya, berdua aja. Hindari yang begini nih. Jadi ngasih nasihat bukan karena benci. Oke, sekian, terima kasih. Itu kesimpulannya. Ada tugas terakhir ya, latihan soal dan menulis angket. Jadi ada 3 ya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sebelum saya tutup, untuk pertemuan besok, insya Allah kita akan masih mempelajari bab beriman kepada kitab Allah, tapi bagian kedua. Tugasnya nanti sama, ada presentasi tapi bentuknya PowerPoint. Ya, saya difahami ya. Jangan lelah untuk beribadah, jangan lelah untuk saling menasehati. Julusan madaban. Istahidul doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.